Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Yuman Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan, dan yang kami banggakan kepada teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang akan membahas tema tentang konsep filsafat dan konsep filsafat pendidikan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Yustiana sebagai moderator, dan terdapat rekan saya yaitu Nita Hunaini, Ririn Aminarti, dan Sodikin. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari kata philospia bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang bisa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philen yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut John Dewey, yang dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah di dalam bukunya Filsafat Pendidikan, mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, intelektual, maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat bisa juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Hubungan filsafat dan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktek pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi pendorongnya. Pemikiran filsafati tersebut berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Imam Barnadib bahwa filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. John Dewey, seorang filsuf Amerika yang sangat terbuka, mengatakan bahwa filsafat merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Selanjutnya, Imam Barnadib mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Hubungan keharusan berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Manfaat belajar filsafat. Pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir radikal, mengkaji suatu sampai ke akar-akarnya. Kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat seyogianya dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang.
secara intelektual. Dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, nasi dan ajaran-ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal atau sebaliknya. Dengan filsafat dapat dijadikan alat untuk membenarkan nas atau ketentuan agama. Menurut Asmoro Ahmadi 2005, mempelajari filsafat adalah sangat penting, di mana dengan ilmu tersebut manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Manfaat belajar filsafat pendidikan. Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan, tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terasah terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan merenungkan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka sehingga dapat lebih arif dalam memahami problem pendidikan sebagai intelektual muda yang kelak menjadi pendidik atau tenaga pendidikan. Sudah sewajarnya bila mereka dituntut untuk berpikir relatif dan bukan sekedar berpikir teknis di dalam memecahkan problem-problem dasar pendidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Ruang lingkup kajian filsafat. Menurut Titus yang dikutip oleh Anna Pujiadi 1987, cabang-cabang tradisional yang dibahas dalam filsafat meliputi logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Sedangkan menurut Muzayyin Arifin 2003, ruang lingkup kajian filsafat meliputi bidang-bidang sebagai berikut. 1. Kosmologi, yaitu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. 2. Ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. 3. Philosophy of mind, yaitu pemikiran filosofis tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani serta bagaimana tentang kebiasaan berkehendak manusia dan sebagainya. Baik, izin melanjutkan ruang lingkup kajian filsafat. Ada 2. Epistemologi, yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran aliran rasionalisme, dari pengalaman panca indera aliran empirisme, dari ide-ide aliran idealisme, atau dari Tuhan aliran teologisme, termasuk juga pemikiran tentang validitas pengetahuan manusia, artinya sampai di mana kebenaran pengetahuan kita. Yang kedua, aksimologi, yaitu suatu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan, estetika. Aksiologi ini mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau higher values of life, nilai-nilai kehidupan yang bertaraf tinggi. Ruang lingkup kajian filsafat ada 6. Yang 1, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. Kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hakikat antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan
hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan moral atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Kesimpulan, menurut Socrates 469 sampai 399, ia adalah seorang filosof dalam bidang moral yang terkemukakan setelah Thales. Pada zaman Yunani kuno, Socrates memahami bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reaktif atau perenungan atas terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Free flesh of good, just and happy life. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktis. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Demikian pula, semua praktik pendidikan yang diupayakan dengan sungguh-sungguh sebenarnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafati yang menjadi ideologi. Pendorongannya pemikiran filsafati termasuk berusaha untuk diwujudkan dalam praktik pendidikan.